wakafkan ini untuk masjid, karena wakaf itu harus dilakaskan. Baik. Kemudian ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan, ilmu ini nggak mesti harus di majelis taklim ya. Kita ngajarin orang kebaikan, itu sholat supaya pikiran tenang ya. Ajakan untuk orang awam kan bahasanya beda ya. Terus dia sholat gara-gara ajakan kita, gara-gara nasihat kita. Itu ilmu yang bermanfaat. Lihat orang wudunya salah, kita ajarin. Lihat orang sholatnya keliru, kita kasih tahu. Dan yang lain sebagainya. Awaladun saleh yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Kata ulama, anak soleh ya atas didikan dia juga, atas arahan dia juga. Kalau enggak ya memang dia yang usahain, tapi anak itu keluar di dunia ini. Anak yang soleh, anak soleh yang bisa memberikan manfaat. Anak yang meninggal sebelum baligh, itu dalam hadis akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Syaratnya anaknya ini lahir melalui hubungan pernikahan. Kalau enggak, dia enggak akan bisa ngasih orang tuanya manfaat. Kalau disebutkan dalam hadis itu memberikan minum di padang mahsyar, di mautil qiyamah. Kemudian yang kedua, anak ini tumbuh dewasa menjadi orang yang soleh. Disebutkan ada di hari kiamat itu ada beberapa orang yang akan mendapatkan jatah syafaat selain nabi, para wali, penghafal Quran yang mengamalkannya, dan seorang ulama yang mengamalkan ilmunya, dan juga kaum salihin yang taat ibadah. Cuman ada modal ilmunya, minimal yang fardul ain. Jadi kalau cuman bisa fardul ain, itu bukan alim namanya. Kata Imam Syafi'i di bab wasiat tadi, naik sampai fardul kifayah. Jadi fardul ain ini yang wajib kita ketahui. Itu dalam kitab Nasaihud Diniyah Imam Bahathul Ilm, Al-Imam Al-Haddad jelaskan mana yang wajib kita pelajari, mana yang tidak. Di dalam syarah Lamia Ibn Wardi itu juga dijelaskan ada 3 jenis ilmu yang wajib kita yang wajib kita pelajari, dan tahapannya itu sampai mana yang wajib kita pahami, dijelaskan di situ ya. Dan wajib itu kita tahu. Kalau enggak, apa? Setiap amalan yang kita lakukan itu enggak ada patokannya, enggak ada dasarnya, enggak ada standarnya. Takutnya nggak sah tadi kayak sholat. Di atas itu baru fardhu kifayah. Nah, orang tua nitipkan anaknya ke pondok pesantren, bukan maksudnya pulang itu harus jadi ulama, enggak. Maksudnya pulang dia sholat itu tahu yang bagaimana sholat yang baik benar. Ketika ngeluarin zakat tahu dia ini zakat nggak sah, cara zakat yang sah itu begini. Asnafnya ada sekian, keluarin aja sendiri. Puasa itu yang membatalkan puasa ini dan itu nggak boleh, ini nggak batal, ini batal. Ini namanya fardul ain. Yang kayak gini awam harus tahu, nggak perlu ustadz ini. Ketika haji dan umrah wajib tahu. Ketika muamalah jual beli, sewa menyewa, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ketika nikah dia tahu. Jadi suami kewajiban apa, jadi istri kewajibannya apa, dia sebagai anak apa kewajibannya kepada kedua orang tua, dan yang lain sebagainya. Ini yang wajibnya. Bi ayyi amalin talqahu, ya ayyuhal ghafilu an maulahu, undur bi ayyi amalin talqahu, ama alimta al-maut ya'ti musri'a, wa laysa lil-insani illa ma sa'a, wa laysa lil-insani min ba'dil ajal. Manusia setelah kematian nggak bawa apa-apa, illa alladhi qaddamahu minal amal, kecuali sesuatu yang pernah dia upayakan dari amal soleh. Rajin hadir majelis taklim seminggu sekali. Habib Allah bin Umar Syatri, abahnya Habib Salim, beliau nggak pernah ngarang kitab, cuman 60 tahun khidmat di Ribat Tarim, pondok pesantren yang termasuk tertua di Tarim ya. Katanya disebut niatnya para salaf di situ.
nggak pernah ngarang kitab, ada beberapa kitab-kitab kecil aja. Cuma yang keluar dari pondok tersebut menjadi ulama-ulama besar, hingga banyak orang yang datang ke Indonesia pun kalau nggak muridnya Habibullah bin Umar Syadri, murid dari muridnya. Ada Habib Abdul Qadir bil Fiqih di Malang, ada Habib Idris bin Salim Al-Jufri di Palu, ada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, dan banyak ulama besar di Indonesia, apalagi di Arab. Beliau kadang sakit berat pun, sakit benar-benar sakit keras, beliau datang ke majelis taklim biniat at-tadawi, niat untuk Allah berikan kesembuhan. Itulah doa. Tawassul bil a'mal salihah itu minal mujma' alaihi la yakhtali fihi bainal itsnain. Bertawasul dengan amal soleh, itu hadisnya sahih. Ada orang, 3 orang lagi di gua, atau ada batu besar datang ke mulut gua. Hadisnya di Sahih Bukhari. Nggak bisa keluar, gua itu buntu. Kalau terus-terusan di situ meninggal, nggak bisa makan, nggak bisa minum, kemudian oksigen pun menipis. Tawasul semua, ya Allah, aku dulu ada orang kerja sama aku kasih gaji sesuai kesepakatan, dia minta lebih, nggak mau, dibuang gajinya. Akhirnya gaji itu aku belikan sepasang kambing dan aku gembalakan sampai 1 lembah banyaknya. Beberapa tahun kemudian dia datang, aku bilang itu kambingmu semua. Dia emosi, udah jangan menghina aku, kasih aja yang dulu. Beneran itu gaji kamu yang dulu, aku berikan kambing, ambil semuanya, bawa balik. Kalau seandainya ini engkau anggap suatu amal soleh, keluarkan kami dari sini, tugas dia. Yang satu, ya Allah, aku punya kedua orang tua. Sebelum mereka tidur, aku selalu memberikan susu yang aku perah dari hewan ternakku sebelum aku minum, dan juga anak istriku. Suatu malam mereka tertidur dan aku nggak berani minum itu sebelum kasih kedua orang tua aku. Sampai pagi aku nunggu mereka tidur. Kalau seandainya ini adalah amal soleh, maka bukakanlah, terbuka sedikit. Terakhir, ya Rabb, dulu aku pernah suka kepada sepupuku yang perempuan. Dia kelilit utang, pinjam duit sama aku. Aku bilang boleh, cuman syaratnya engkau harus mau bersetubuh dengan aku ketika aku sudah berada di atasnya. Datang rasa takut kepada diri, goncangan yang begitu luar biasa, lalu aku tinggalkan. Kalau seandainya ini amal soleh, maka bukakan. Akhirnya terbuka dan mereka bisa keluar. Ini makna ya, disebut definisi haram itu kalau dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Ditinggalkan berpahala itu, ini contohnya, kalau kita dihadapkan ada jabatan yang orang minta izin, minta tanda tangan, Pak tolonglah, di bawah ada amplop kelihatan tebel, kalau tipis kan tolak ya, tebel ditolak sama dia. Ini ketika dihadapkan dengan anda, nggak boleh. Ini udah aturan, ada suami luar, minta maaf, silakan keluar. Anda baru dapat Pak. Kalau nyari CCTV keluar di baru ditanda tangan. Ada bahasa ini. Pending malaikat tahu. Baik. Ini namanya ya, dapat pahala. Sama juga yang makruh, ditinggalkan dapat pahala kalau kita dihadapkan dengan hal tersebut dan kita tinggalkan baru. Bukan berarti kita nggak makan yang diharamkan, miras, nggak pernah minum minuman keras, narkoba, nggak pernah pakai, nggak pernah makan babi, dapat pahala nggak dapat. Kecuali ada bos, kalau kau nggak makan kau kan berhenti kan, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini baru dapat pahala. Gitu ya. Kalau makan itu dosa. Ini beliau bertadawur, amal saleh yang bisa kita banggakan, termasuk adalah
hudurul majalisil ilm. Kata Habib Salim, kalau kalian pulang jangan sampai terlepas dari mengajar atau belajar kembali. Hadir majelis taklim, jangan sampai terputus, supaya ketika meninggal